Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Bung, keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendapatkan berita bahagia bahwasanya Jepang telah menghindar dari sekutu dan sudah mengundurkan diri dari Indonesia. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri bahwa telah terjadi kekosongan di Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bung? Bagaimana kalau kita memberitakan Bung Karno dan Hatta agar segera mempercepat kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan pendapat tersebut untuk mempercepat proklamasi Indonesia. Baiklah, kalau kalian setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian setuju? Setuju. Tapi kemerdekaan kita ini tidak boleh diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang dan kemerdekaan negara kita ini tidak boleh ada campur tangan dari Jepang. Maka dari itu kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan kita adalah yang akan menyusul kita sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan kabar ini. Saya dan pemuda lainnya akan membantu menguruskan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada perlu apa? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh iya, silakan masuk. Pak ada datang untuk mencari Siapa, Bu? para pemuda ingin menyampaikan tentang hal penting. Baiklah, saya temui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Jadi kami kemarin mendengar bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Oleh karena itu kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kemarin kami mengadakan rapat, hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Mungkin saya akan usahakan setelah perundingan dengan anggota PPKI. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Katanya ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan. Apa yang tidak memikirkannya bahaya yang kita dapat ketika kita
nekat untuk mempromosikan Indonesia Jepang menyerang kita. Ya justru itu. Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia, jadi buat apa kesempatan ini disia-siakan? Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak setuju Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui perencanaan kita untuk menghalangi Indonesia kemerdekaan. PPKI satu-satunya acara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, ketiga orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting kita adalah menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan di sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan. Kalau tidak, bagaimana kalau berantakan? Baik, Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang kita lakukan sementara golongan tua menginginkan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Mohatta menuju luar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Kemana ya? Bagaimana ke Rengas Dengklok, di sana terjamin keamanannya? Saya setuju. Apa yang setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Rombongan Ir Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami berdua di sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Kami membawa Anda ke sini demi keselamatan kita semua. Bukankah kalian sudah dikatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami di sini tidak ingin proklamasi Indonesia ada campur tangan oleh Jepang. Pendapat itu benar, namun masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun tenggelam di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Saya mengacu tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi. Kamu memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apakah bisa semua ini kita lakukan? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi.
pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi di bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa bantuan dari Jepang. Kacamata saya mana? Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Ir Soekarno dan Mohatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Soebarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksana Maeda di Jakarta? Dia adalah perguruan tinggi militer, mungkin juga di sana aman dan juga tempatnya sangat strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita ke sana. Selesainya perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ya, proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat proklamasi tidak dilaksanakan oleh campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang ingin berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika masalah ini ditandatangani oleh para hadirin yang berada di sini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa yang sangat sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan untuk proklamasi esok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, tapi kita belum mempunyai bendera. Lantas bagaimana ini? Ya ampun, lupa bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya. Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih saja, bagaimana? Tentu saja kalau begitu kita buat bendera yang sederhana, yang penting kita punya niat. Baiklah, ibu punya ide bagaimana jika kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya itu. Ya sudah, Bapak bersiap-siap untuk proklamasi. Ya Bu, baik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.